Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini ya. Kali ini aku akan bahas saham yang di-request oleh penonton, yaitu OILS, atau kita bisa sebut dengan oils. Bahasa Indonesianya minyak. Nah, minyak apakah ini? Nah, kita lihat ya. Ini adalah minyak dari kelapa ya. Ini nama PT-nya PT Indo Perkasa Oil, produsen dan eksportir minyak kelapa berkualitas tinggi dan terkemuka. Ini websitenya indooilperkasa.com. Kalian bisa ngecek sendiri ya, indooilperkasa.com. Jadi mereka jual coconut oil ya. Ini mentah, ini mungkin sudah diolah, ini juga udah diolah ya, copra meal dan lain-lain. Dan ini mereka jualannya di Malaysia, Sri Lanka, dan Indonesia. Rencana distribusi yang warna hijau. Memang ada yang warna hijau, nggak ada sih warna. Mungkin mereka akan mengembangkan lebih banyak lagi ya distribusinya. Nah, ini produknya mereka tadi udah dijelasin. Nah, untuk detailnya kalian bisa ngecek sendiri ya. Ini buat apa, coconut yang CNO ini buat apa, RBD buat apa, kalau Pamil buat apa. Tapi karena penasaran kita lihat dulu ya. Pakan ternak ternyata. Pakan ternak dengan sumber protein. Jadi yang kopra ini pakan ternak. Malah masuk ke ini lagi. Mana? RBD oil untuk dimurnikan, diputihkan, atau dihilangkan baunya. Sebagai bahan campuran bahan baku pembuatan sabun, kosmetik, maupun olahan makanan. Oh, ini mirip-mirip sawit ya, berarti ya, penggunaannya. Menggoreng pada industri pangan. Jadi bisa jadi mirip minyak goreng gitu. Ini bisa dipakai buat menggoreng. Ya, yang mentah, kecantikan makanan dan perawatan kesehatan. Ya, mirip minyak sawit lah ya. Jadi kalau misalnya ini dibudidayakan bisa saingannya minyak sawit sih. Gitu. Oke, kalian cek sendiri. Di sini juga ada informasi keuangan, informasi produksi, laporan bulanan, laporan tahunan, dan lain-lain. Kalian cek sendiri di indooilperkasa.com. Kita masuk ke profil singkatnya. Mereka baru IPO di tahun 2021 bulan September ya. Ini baru banget ini. Baru masuk bursa. Untuk jajaran direksi dan komisaris, kalian cari sendiri di Google Search dengan ngetik nama mereka, spasi skandal atau spasi kasus, untuk apakah ada rekam jejak buruk atau tidak. Kalau tidak, bagus. Kalau tidak ada kasus ya, itu artinya bagus. Tapi kalau ada kasus, harap hati-hati. Pemegang saham dikendalikan oleh PT Mandalindo Putra Perkasa, Sulastri, dan lain-lainnya ya. Ini kayaknya satu keluarga nih ya, sepertinya ya. Masyarakatnya 45%. Agak lumayan banyak sih, tapi nggak sampai di atas 50%. Masih oke lah ya. Lumayan banyak, tapi ini sebenarnya jumlahnya dikit loh, ratusan juta. Kalau yang lain itu sampai miliaran. Ini oke sih. Menurutku oke banget ini. Jumlah lembarnya nggak begitu banyak. 45% tapi ininya di masyarakatnya. Tapi oke lah. Yang penting masih di bawah kendali apa namanya, founder, itu paling bagus. Daripada kendalinya itu dipegang masyarakat, itu udah mulai ngaco sebenarnya. Oke, ini laporan keuangan kuartal 3, 30 September 2022 dari saham Oilis atau minyak Oilis ya. Kita lihat di aset lancar. Paling banyak mereka ada di persediaan. Nomor 7 kita lihat ya, ini persediaannya apa aja sih. Nomor 7, catatan nomor 7. Dimana nomor 7? Ini lama banget nih nomor 7. Oh, udah kelewatan nomor 7 nih dia. Ternyata yang paling banyak itu bahan baku ya, 73 miliar. Barang jadi siap jualnya itu 24 miliar. Waduh, ini dalam satuan rupiah penuh, berarti
nggak dikali 1000 atau nggak dikali 1 juta ya. Ya ini masih paling mayoritasnya itu 70 barang-barang bahan baku sih lebih tepatnya. Bahan baku merupakan persediaan yang digunakan dalam proses produksi yang berupa kopra. Jadi siap diproduksi untuk jadi kopra maksudnya ya. Persediaan barang yang jadi merupakan persediaan yang berupa bungkil yang siap untuk diolah menjadi minyak dan persediaan minyak kopra yang siap untuk dijual. Ada asuransinya. Beban tahun berjalan segini. Oke. Kita kembali ke aset lancar. Jadi lebih banyak bahan baku ya. Piutang usaha 27 miliar. Tapi uang cashnya 4 miliar ini sedikit sih sebenarnya. Total aset lancar 134 miliar. Kita coba bandingkan dengan utang jangka pendek mereka 77 miliar. Lebih besar aset lancar sih, 134. Kita ngecek dulu ya, ada utang bank nggak? Utang bank itu yang paling berat sih. Utang banknya ada 47 miliar. Ini lumayan besar ini. Utang usaha masih dipending-pending bisa lah ya. Tapi kalau ini sih nggak bisa utang bank. 47 miliar, uang cash mereka aja cuma 4 miliar ya, berarti mereka berharap dari penjualan ini mereka, barang jadi mereka. By the way, ini bukan harga jual ya. Ini masih bisa di markup oleh mereka jadi harga jual gitu. Ini persediaannya bukan harga jual by the way. Harga jual ya ini lah. Omset mereka kita lihat, nah ini harga jual mereka 382 miliar. Jadi utang jangka pendek mereka aman lah ya. Yang utang bank ini bisa di cover oleh omset. Selama masih bisa di cover oleh omset, gampang lah. Oke, jadi secara total masih besar aset lancar, masih bisa di cover omset, jadi utang jangka pendeknya aman. Kita bandingkan dengan ini ya, bandingkan modal utang dengan modal investor. Modal utangnya 80 miliar, modal investornya 88 miliar, ya 50-50 ya, aman lah ya, masih lebih besar dikit dari ekuitas. Overall, utang totalnya itu masih bisa di cover oleh omset. Ya, utang aman. Utang jangka panjangnya juga dikit. Ini bentar lagi beres sih. Kalau misalnya mereka cetak omset lagi yang lebih tinggi. Bentar lagi utang mereka jadi menghilang. Kalau mereka bisa konsisten tumbuh. Oke. Penjualan mereka tumbuh ya. Dari 2021, 30 September ke 30 September 2022 mereka tumbuh. Ini bagus ya. Tumbuhnya lumayan banyak. 100 miliar lebih. Nah, ini beban pokok penjualannya. Jadi hasil laba brutonya meningkat juga jadinya dari 17 miliar menjadi 32 miliar. Ini margin laba kotornya agak tipis sih. Yang sayangnya di situ mungkin karena mereka minyak ini sifatnya marginnya tipis kali ya. Ya margin laba kotornya tipis sih, kurang menyenangkan. Dari 200 ini masuk 200 keluar 200, masuk 300 keluar 300, ya tipis. Kurang menyenangkan bisnisnya sebenarnya kalau marginnya udah jadi margin laba kotor itu penentu perusahaan bisa bertumbuh cepat atau tidak. Karena kalau misalnya margin laba kotornya tipis, mereka harus dorong dari sisi omsetnya tebal banget biar laba bersihnya tinggi. Tapi kalau misalnya laba bersihnya rendah, tumbuhnya jadi agak lambat gitu. Apalagi kalau misalnya modal yang diperlukan untuk ekspansi itu lumayan besar. Jadi modalnya nggak mencukupi gitu kan karena marginnya terlalu tipis. Tapi ini margin masih oke lah ya, masih dapat 32 miliar, lumayan lah. Untuk apalagi ini bisnisnya ini perkebunan ya, perkebunan kelapa. Jadi membutuhkan modal yang paling besar itu hanya di lahan ya. Oke, lanjut lagi ke laba bersih, lompatnya tinggi banget.
dari 3,8 miliar menjadi 12,2 miliar. Beban yang lain-lainnya ini kecil ya, ada pendapatan lain-lain. Kita lihat pendapatan lain-lain itu apa? 23 mana 23 20 21 22. Nah, 23 pendapatan lainnya ternyata hanya selisih kurs aja. Oke, tidak ini sih, kurang menyenangkan. Nanti juga turun lagi selisih kurs. Oke, kupikirkan mereka ada investasi apa gitu kan, ternyata cuman selisih kurs aja. Jadi oke, laporan laba ruginya menarik. Mereka tumbuhnya kenceng banget dari sisi omset dan laba bersih. Oke sih, oke banget. Ada pertumbuhan. Yang pasti kalau ada pertumbuhan itu sangat menyenangkan sih. Dari sisi operasional arus kas ya, positif 2 miliar. Ini ada pemasok dan biaya operasional lainnya lumayan tinggi kan. Ini marginnya memang bisnis yang bermargin rendah. Kecuali mereka jualnya produk super akhir kali ya. Ini kan masih barang setengah jadi sebenarnya. Ini mentah, ini barang setengah jadi. Oh ya, berarti kalau produk yang mentah atau produk setengah jadi memang marginnya lebih tipis. Tapi kalau misalnya mereka jual sampai produk akhir, misalnya mereka jual minyak gorengnya langsung gitu kan, itu mungkin lebih menyenangkan. Yang ada brandnya gitu kan, itu lebih menyenangkan sih. Jadi mereka harus buat produk itu biar marginnya tebal. Karena uang cash yang masuk sisa cuma 2 miliar, bayar utangnya jadi susah sih sebenarnya. Tapi sini ada bayar utang nggak ada kan? Nggak ada. Tapi sini ada beban bunga dan keuangan sih ada, tapi cuma bayar bunganya doang, 2 miliar. Ya jadi kalau mereka mau bayar utang, mereka harus pinjam utang lagi. Nah kan, pinjam utang lagi, penerimaan 200 miliar. Jadi ini omsetnya harus gede banget, baru bisa bayar utang sih. Minimal berapa ya? 600 lah, 600 juga masih, kalau misalnya masuknya 600, keluarnya 600 juga, ya percuma juga ya kalau marginnya terlalu tipis gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa menyisakan 20 billion atau 20 miliar, ini lumayan sih, utang-utangnya bisa diberesin gitu kan. Ya masalahnya mereka utangnya itu, utang jangka pendeknya lumayan tebal, dan masalah keduanya margin laba kotornya tipis, akhirnya mereka pinjem bank. Tapi mereka masih putar dengan aman, jadi so far untuk saat ini mereka aman sih. Mereka ini tunggu waktu aja, ini omsetnya mereka harus didorong nih. Dari sisi omset, dorong sampai setinggi langit lah ya. Cara dorongnya bagaimana? Berarti mereka harus buka lahan, jangan-jangan ya. Tadi isu lagi kan. Tidak boleh, jadi Eropa bilang, tidak boleh membeli produk yang membuat hutan, yang membuka lahan baru gitu kan. Ya semoga mereka ada hektarnya cukup banyak, lahan yang kosongnya masih banyak, jadi mereka masih bisa buka gebung, tanam lagi kelapa-kelapa mereka di lahan yang masih belum ditanami. Semoga aja ya. Oke, itu aja sih. Laporan keuangannya bagus. Jadi mereka masalahnya cuma di utang mereka besar. Utang mereka besar itu yang harus menjadi perhatian. Oke, itu aja sih. Sama margin laba kotor mereka tipis. Mereka harus dorong dari sisi omset nih. Atau enggak jual produk akhir. Nah, karena ini baru IPO, sebenarnya kinerja tahunan nggak kurang begitu kelihatan ya. Ini 2018 sampai 2020 ini aku ambil dari Prospectus, dan Prospectus itu kemungkinan bisa diedit ya. Kemungkinan ya, belum tentu ini diedit, tapi kemungkinan gitu kan. Ini kelihatannya bagus banget nih, naik-naik terus nih dari 2018 sampai 2020, ini juga sama nih, naik nih. Ini mereka terang-terangan minus, ekuitas juga naik. Tapi bisa aja diedit dikit kan gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu jujur apa enggak, itu masalah di situ. Jadi memang kita anggap aja benar ya. Jadi bukan diedit.
biar cantik. Tapi kalau misalnya ini jujur, ini pertumbuhannya bagus banget dari sisi ekuitas. By the way, ekuitas naik karena IPO ya. Jadi ada dana yang masuk dari 24 masuk jadi 77. Berarti mereka masuk cuma puluhan miliar, dikit dong ya. Karena ini papan akselerasi ya. Jadi kalau misalnya papan akselerasi memang masuk uangnya itu cukup dikit, di bawah 50 M kalau nggak salah. Nanti kalian bisa lihat di bagian ini sih. Ekuitas ya, perubahan ekuitas. Nih, ekuitas ada masuk IPO. Tambahan mortality store segini nih berarti dikit. Jadi kalau masuk papan akselerasi ya memang dikit banget, di bawah 50 miliar. 2022 mereka mengalami peningkatan ya. Ini baru kuartal 3 loh, padahal udah laba bersihnya udah lompat 2 kali lipat dari 1 tahun 2021. Jadi kinerjanya bagus banget. Ekuitas juga meningkat lumayan banyak. Jadi ini baru kinerja 2 tahun yang kelihatan ya, yang setelah IPO. Tapi kalau ini kinerja sebelumnya juga meningkat. Jadi menarik dari sisi pertumbuhan. Mungkin kalau mereka right isu untuk tambah modal lagi, boleh juga sih. Untuk tanam kelapa lebih banyak. Biar omset mereka bisa didorong lebih tinggi lagi gitu. Tapi apakah mereka punya lahan kosong apa enggak, masalahnya kan. Kalau misalnya mereka buka lahan kan diisu sama Eropa kan. Anti produk-produk yang membuka lahan. Oke, udah itu aja. Sekarang kita masuk ke valuasi di harga 212. Mereka punya PE ratio 5,84 kali, PPBR 1 kali, dividend yield, dan mereka ini baru masuk langsung bagi IPO, maksudnya baru masuk bursa saham langsung bagi dividen 1,2%. Return on equity mereka cukup tinggi, 18,52%. Wah, ini lumayan. Jadi valuasi mereka itu murah ya. Dengan kinerja yang seperti ini mereka murah sih. Dan mereka ada pertumbuhan ya. Jadi untuk saat ini valuasinya murah. Oke lah ya. Ini ada pertumbuhan, dan valuasi masih murah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan beberapa tahun ke depan? Berapa tahun ke depan? Apakah masih bisa bertumbuh? Itu semua tergantung lahan kelapa. Bukan lahan sih ya. Jangan ngomongin lahan deh. Tergantung tanam kelapa lagi berapa banyak. Ini yang jadi pertanyaan. Kita jangan bahas lahan ya. Mereka mau tanam kelapanya itu berapa banyak di beberapa tahun ke depan. Jadi omset ini bisa naik kalau kelapa mereka ditanam lebih banyak lagi gitu. Oke, next kita lihat presentasi mereka ya. Presentasi mereka itu di 27 Oktober 2022. Kita lihat presentasinya mereka. Apakah ada sesuatu yang menarik? Profile. Oh, ini perusahaan baru ternyata. 5 Januari 2016 ini termasuk baru loh. Jadi mereka minyak kelapa mentah dan turunannya setengah jadi ya, bukan produk jadi tapi setengah jadi. 2016 ampas kelapa. Mereka juga ada ampas kelapanya dan bungkil kelapa. Produk berkualitas dengan standar produksi lokasi pabrik di Mojokerto, 59 km dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Posisi ke-7 eksportir CNO di Indonesia dengan jangkauan pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Bangladesh, dan Thailand. Manajemen yang solid. Jadi mereka meskipun perusahaan baru, itu oke ya. Untuk perusahaan baru dengan kinerja keuangan yang kayak begini sih oke sih. Untuk perusahaan baru ya, ini oke banget. Aku akui itu oke banget.
Koefisien emisi lewatin aja. Ini produk tadi kita udah bahas ya. Ini mentah, ini diolah dikit, ini diolah lumayan banyak tapi dijadikan pakan hewan nih. Setengah jadi tetap sih. Proyeksi keuangan. Oke. Targetnya 504 loh. Sekarang 300, berarti mereka masih sisa 120. Mereka bisa kecapai apa enggak? Kemungkinan bisa sih. Kalau lihat dari ini ya. Ini target. Kalau misalnya mereka bisa melebihi target, ini bagus banget. Laba sebelum pajak, laba tahun berjalannya 14 miliar. 14 miliar bisa sih. Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa kalau tidak ada problem ya. Kemungkinan target mereka kecapai. Ini targetnya masuk akal sih. Keuangan kita lewat. Nah, ini prospek bisnis. Wow, data konsumsi minyak nabati dunia. Ini sawit ya, sawit yang warna biru. Terus ini soybean. Soybean ini apa ya? Kacang-kacangan ya. Ini kacang-kacangan yang abu-abu ini nih. Lalu permintaan yang ini nih. Dari 0 sampai 80 ini permintaan. Ini produksinya, kemungkinan produksinya. Rapeseed oil, bunga matahari kali ya nih, yang putus-putus merah. Oh enggak, bunga matahari yang sunflower, yang putus-putus abu-abu. Rapeseed oil aku nggak tahu nih. Teman-teman mungkin kalau ngerti bahasa Indonesianya boleh bantu. Ini konsumsi minyak nabati dunia, sawit tetap menjadi pemenang. Potensi CNO, berarti kelapa ini akan berantem dengan 4 produk ini nih. Tapi apakah bisa? Apakah mereka kelapa ini apakah bisa bersaing ketat dengan 4 produk ini? Nah, ini menjadi pertanyaan. Potensi CNO sebagai alternatif CPO yang mengalami kendala kesediaan lahan, kendala lahan. Semua perkebunan ya memang kendalanya di lahan sih. Lu mau korbanin hutan apa enggak, itu masalahnya kan. Indonesia memiliki market share CNO terbesar kedua setelah Filipina. Pertumbuhan produksi CPO dunia pada tahun terlalu rendah ya, 2020. Peningkatan permintaan CNO sebagai salah satu subtitle produk, jadi ada peningkatan. Potensi pengembangan lahan Indonesia. Potensi pertumbuhan agribisnis, pertumbuhan konsumsi minyak nabati. Minyak nabati permintaannya akan terus meningkat ya, akan terus meningkat, apalagi jumlah manusia makin banyak. Ini tujuan impor, oh ya, ke Amerika, Belanda, Jerman, Malaysia, China, lainnya. Paling banyak di Amerika. Negara pengekspor CNO itu Filipina nomor 1, nomor 2-nya Indonesia, yang lainnya masih sedikit. Jadi mereka, Indonesia ya ini paling berantemnya sama saham oil sini, berantemnya sama perusahaan di Indonesia. Dan mereka pun peringkat ke-7 mereka bilang, dan dengan perusahaan Filipina. Kontribusi NZE perseroan. Oh, oke. Inisiatif Go Green Pabrik, paperless, penerapan 3R, bungkil kopra, pakan ternak, generator energi biomasa. Nah, ini kan semua untuk biar image mereka positif ya. Tetap saja mereka harus buka lahan yang image-nya bukan positif. Kalau misalnya lahan mereka sedikit. Kita ngecek laporan keuangan ya. Mereka ada lahan gak sih gitu kan? Aset tetapnya mereka. Aset tetap. Aset tetap, aset akuna. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dan nomor 10. Nah, ini dia. Nomor 9 dan nomor 10. Bangunan, mesin peralatan, kendaraan, inventaris, aset dan penyelesaian. Nggak ada tulisan lahan loh. Oh, berarti jangan-jangan mereka beli. Ini hanya ada bangunan, mesin, peralatan pabrik, kendaraan, inventaris kantor, aset dan penyelesaian, bangunan, mesin, kendaraan, inventaris. Oh, oke. Oh, gue tahu nih kayaknya nih. Mereka nggak punya lahan, mereka beli
kelapa lalu diolah menjadi minyak. Oke, karena mereka nggak ada tulisan lahan, Hakuna sewa lahan. Ini ada Hakuna sewa lahan dan gudang berlokasi di Desa Pening, Desa Paringan. Oh, tapi ada lahan sih, memang ada sewa lahan di sini. Utang usaha pada. Jadi feeling aku ya, kelapa-kelapa ini dibeli dari ini Tuan Saiful, Tuan Noto Sutikno. Akibatnya, karena mereka kelapanya bukan tanam sendiri ya, kelapanya dibeli dari para tuan-tuan dan nyonya ini. Ada nyonya Tutik juga kan. Maka akibatnya itu margin mereka tipis, margin ini mereka tipis. Karena mereka trading. Ya itulah, bukan trading sih, maksudnya mereka beli kelapa dari pihak ketiga. Ini kan dibayarkan kepada pemasok kan. Nah, mereka olah. Jadi mereka lebih tepatnya pabrik pengolahan kali ya. Nah, di sini nih pembayaran kepada pemasok. Bener. Udah ketahuan ya. Jadi mereka nggak punya lahan. Jadi pertanyaannya bukan tergantung tanam kelapa sih sebenarnya. Untung kita baca lebih detail ya. Jadi berapa banyak petani yang diajak bekerja sama. Nah, itu aja sih paling petani kelapanya ya. Jadi mereka nggak punya lahan, by the way, mereka pengolah. Jadi mereka beli dari pihak ketiga, baru diolah. Itu yang menyebabkan margin mereka tipis. Wah, udah ketahuan ya. Sip. Oke, strategi perusahaan meningkatkan jangkauan pasar ini pasti nggak usah ini efisiensi, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan, meningkatkan kapasitas produksi penyimpanan. Oke, thank you. Itu aja sih paling. Nggak ada strategi yang gimana-gimana banget. Ya paling menarik ya ini mereka saingan ya sama produk-produk CPO, bunga matahari dan lain-lain. Soybean itu mungkin ini ya, kedelai kali ya, kedelai. Yang ini aku nggak tahu nih, rapeseed itu apa. Oke, itu aja sih presentasi mereka, perusahaan baru. Kita langsung aja tanya jawab. Boleh dielaborasi apa saja faktor pendukung kinerja semester 1? Apa bakal berlanjut sampai tutup tahun? Faktor-faktor yang mendukung kenaikan dari kinerja kita, salah satu yang sudah saya paparkan tadi, kita meningkatkan porsi penjualan ekspor kita. Ya betul, jadi meningkatkan salesnya harus jago sih sebenarnya, lebih tepatnya ya. Selain berapa banyak petani yang diajak sama, salesnya harus jago cari peluang. Nah ini yang paling penting, permintaan dulu, baru supply. Ya, jadi mereka salesnya timnya harus jago banget. Saya berterima kasih dengan tim marketing kita karena sudah mendorong penjualan ekspor tersebut dan juga pembukaan pangsa-pangsa pasar baru dengan pelanggan-pelanggan baru. Itulah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan harga-harga yang lebih bagus untuk penjualan minyak kita, dan juga atas produktivitas dari tim produksi kita, juga meningkatnya efisiensi dari semua mesin-mesin kita hingga kami bisa mencapai penjualan yang lebih tinggi dan margin yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Bagus, margin yang lebih tinggi, oke nih, bagus. Tim salesnya jago berarti ya. Ini memang ini berkat tim sales sih. Ini sih yang paling ujung tombaknya, tim salesnya. Ini tim salesnya jago banget. Ini yang kalau nggak ada tim sales, ini nggak terbentuk. Dan ini nggak mungkin ada. Petani nggak mungkin diajak kerjasama kalau tim salesnya nggak jago. Oke, menambah sedikit, untuk semester 2 ini kita juga masih mengalami apa yang kita alami di semester 1. Jadi ada peningkatan dari efisiensi produksi. Wah. Serta penambahan beberapa customer baru ya, ini tim sales lagi. Untuk perseroan, sehingga kita yakin penambahan ini bukan cuma untuk semester 1 tapi sampai akhir tahun ini. Kita optimis bahwa target yang kita terapkan pada awal tahun akan tercapai. Terima kasih. Good.
Ini pasti tercapai sih. Bagaimana tingkat utilisasi saat ini? Mulai menunjukkan tren peningkatan kah? Untuk utilisasi dari PT Indo Oil Perkasa saat ini sedang running di 80%, yang seperti kita tahu di berita-berita pada bulan 7 kita mengalami sedikit kecelakaan kebakaran di area produksi kita, tapi kita dalam waktu 1,5 bulan kita bisa recover dengan cepat sehingga tidak mengganggu kinerja PT Indo Oil Perkasa. Untuk utilisasi saat ini sudah di angka 70-80%. Kita berharap akhir tahun dapat menyentuh 90-95%. Oke, good. Berapa realisasi belanja modal sejauh ini? Untuk apa aja? Ya, meningkatkan kapasitas produksi kami. Ya, ini berarti mereka mesinnya. Dan satu lagi mesin produksi. Itu pengaruh juga. Seperti yang dipaparkan pada prospektus IPO untuk peningkatan 2 kali lipat dalam rangka produktivitas kita. Seperti Pak Johan telah memaparkan, kita telah membangun kembali dan juga membeli lagi mesin-mesin tersebut supaya bisa mencapai apa yang kita paparkan pada saat kita melakukan IPO pada tahun lalu. Maka untuk realisasi dari belanja modal kita saat ini sudah mencapai 70-80% dari capex tahun ini. Untuk uang muka dan juga penyelesaian dalam aset tersebut. Dalam realisasi belanja itu kita juga bisa melihat peningkatan dari margin meningkat walaupun belum 100% dari penggunaan belanja modal tersebut. Oke, good. Ini bagus, ini tanya 2023. Apa saja strateginya? Salah satu dari strategi kita sebagai peserta untuk terus-menerus meningkatkan kinerja kita, dan setelah yang kita paparkan tadi, penjualan kita incar masih ada kenaikan. Tapi dibandingkan dengan laba bersih kita meningkat jauh lebih tinggi. Ini karena R&D dan juga pembelian lini baru yaitu solvent extraction yang bisa meningkatkan margin secara signifikan. Itu salah satu strateginya. Oke, good. Strategi-strategi lain dari pemasaran mungkin juga bisa dijelaskan oleh Pak Johan. Tim sales kali ya. Ini kunci utamanya di tim sales sih untuk mereka ya sebenarnya. Selama tim salesnya masih bekerja dengan baik, ini akan terus bertumbuh. Karena ini masih perusahaan kecil, masih bisa bertumbuh dengan tinggi ya. Untuk tahun 2023, ekspektasi produksi kita naik 30-40%. Sedangkan kita berharap efisiensi dari extraction ini, solvent ya, dapat membawa kita ke recover oil yang lebih tinggi oil loss yang lebih rendah daripada tahun ini. Sehingga kita yakin bahwa profit margin di PT Indo Oil Perkasa bakal lebih baik dari tahun ini. Yang kedua, marketing kita pun akan diperkuat di tahun depan dengan adanya sertifikasi baru yang kita peroleh. Kita dapat menjangkau pasar-pasar baru dan memberikan servis yang terbaik buat para customer kami. Oke, good. Jadi dari sisi marketing oke, dari produksi oke, mereka tambah produksi ya, mesin-mesin baru. Terus ada mesin yang lebih canggih, bisa mengurangi wasted, apa sih namanya? Mengurangi bahan-bahan yang terbuang percuma. Berapa proyeksi alokasi belanja modal 2023? Masih direncanakan ya. Tahun ini juga sedang menimbang-timbang apakah perlu belanja sebagai aspek modal kita, dikarenakan tahun 2022 kita sedang merencanakan di tahun ini juga masih menimbang-timbang resiko pro dan kontra untuk setiap penambahan belanja modal kita supaya tidak mengganggu kinerja. Oke. Mereka sebenarnya duitnya seret. Jujur ya. Makanya mereka menimbang apa? Nih, 4 miliar doang. Seret duitnya. Jadi menimbang apakah mau nambah utang apa gimana gitu kan. Kalau nambah utang jadi beban utang mereka gitu. Mereka menimbang ini utang bank. Utang bank mereka 47 miliar ya. Ya timbang dulu lah, jangan ekspansi dulu lah. Meningkatkan ini dulu aja. Sales dulu aja. Setelah udah lumayan uang cash cukup. Kalau mereka utang lagi ya utang mereka tambah besar. Jadi lebih baik nanti aja. Bagaimana strategi SSE untuk mengimbangi akselerasi peningkatan produksi sehingga tidak terulang lagi kebakaran atau kecelakaan kerja? Metode baru pertama, meningkatkan awareness, menerapkan file drill setiap 1 bulan sekali.
mengupdate semua sistem Hydran. Oke, memberikan pertolongan pertama, ada CCTV dan lain-lainnya. Ya udahlah, ini pasti mereka update lah ya. Boleh elaborasi detail proporsi pasar ekspor oil saat ini kemana aja? Tadi udah dijelaskan kan. Untuk detailnya kita hanya bisa memaparkan target penjualan kita. Tadi udah dijelasin lewat presentasi sih. Untuk porsi dari penambahan pasar Amerika itu kita tidak memiliki porsi tertentu karena penjualan yang kita lakukan ini berdasarkan dari harga komoditas. Ternyata ada harga komoditasnya ya. Pesan kami akan mengincar negara mana alias perusahaan-perusahaan mana yang dapat membeli. Oke. Berapa persen kontribusi pasar lokal Indonesia ini dalam kinerja keuangan dan proyeksi pertumbuhan pasar lokal 2023 dalam pertumbuhan perusahaan? Pasar lokal hanya 20%, jadi kebanyakan ekspor ya. 80% ekspor. Ekspektasi kita 2023 juga akan ya sekitar 20 sampai sama, Bang. Mereka lebih ini ekspor ya. Bisnis mereka lebih ke ekspor. Varian produk baru, pertanyaan yang bagus. Masih tetap menggunakan apa yang dilakukan saat ini. RBD coconut oil sebagai salah satu produk. Oke. Nah, deh, sama aja kayaknya. Seperti apa plan efisiensi dan optimalisasi kapasitas produksi dengan cara R&D di mesin-mesin kami. Maka bisnis oil terpengaruh dalam situasi ekonomi dunia saat ini? Tentu saja ya. Kalau aku sih iya. Dia bilang jawab iya dan tidak. Dengan adanya ya, saya melihat bahwa demand dari untuk semua hal ya, tidak cuma minyak goreng ataupun semua itu menurun. Tapi dengan jawaban saya tidak itu kita sudah memiliki strategi yang siap. Maksudnya tidak itu maka mereka punya strategi maksudnya. Jadi ada pengaruh sebenarnya. Jadi anggap aja tidak itu diabaikan saja ya. Jadi apakah ada pengaruh? Ya, itu aja yang kita terima. Ya, gitu. Oke, dari tanya jawab, kemungkinan di 2023 ini mereka mengurangi ekspansi ya, kemungkinan. Karena mereka masih menimbang ini uang ekspansi mereka butuh uang ya. Dan utang mereka itu ada 47 miliar. Sementara uang cash mereka itu ada 4 miliar. Untuk ekspansi beli mesin baru kayak gitu-gitu kan. Dan mereka itu beli kelapa loh dan mereka nggak punya lahan untuk kelapa loh. Mereka beli kelapa itu dari pihak ketiga ya. Ini bebannya segini. Mereka harus butuh uang cash untuk beli kelapa. Dan sebenarnya mereka utang sebenarnya ya. Sebenarnya mereka utang, tapi tetap mereka harus bayar gitu. Jadi mereka perhitungan agak ketat sih uang cash mereka. Ya right issue lagi lah, tapi udah tipis ininya jumlah ininya 45. Mau right issue pun udah nggak bisa. Ya berarti harus ada suntik modal secara jalur belakang gitu. Oke, itu tanya jawabnya. Paling itu aja sih. Dari tanya jawab nggak ada ekspansi, mereka masih menimbang. Jadi mereka masih dorong dari sisi ini, tim sales ya. Tim sales, jadi ini omset bisa bertambah karena ada dari sisi tim sales juga. Paling mau nggak mau ya mereka harus ini. Kalau omset dan laba bersih mereka mau meningkat, tim salesnya mereka harus lebih gesit lagi, lebih agresif lagi dalam mencari customer baru lebih tepatnya. Oke, ini historical harga mereka. Mereka pernah di harga 700, drop sampai 200. Makanya aku nggak pernah mau beli saham IPO karena ini. Karena mereka pas pertama kali luncur itu sebenarnya bukan harga wajar atau harga murah. Itu harganya naiknya berkali-kali lipat. Jadi aku nggak pernah, itu pada umumnya begitu. Tapi memang yang meluncur dalam harga wajar itu jarang ya, atau harga murah itu jarang banget. Mereka sekali muncul di bursa ya harganya berkali-kali lipat. Jadi ya wajar lah harga mereka drop sampai dari 700 drop sampai 200. Makanya aku nggak pernah mau beli saham IPO. Itu alasannya.
Di sini udah masuk masa sideways ya. Kita lihat 1 tahun yang ini udah masuk masa sideways sesuai dengan harga wajar, tapi aku anggap ini murah ya dengan kondisi data saat ini. Tapi kalau misalnya data terbarunya berubah ya berarti ini akan berubah valuasinya gitu. Ini sesuai data saat ini aja. Oke, historical harga sempat drop sampai ke harga yang paling murah. Ini dividen yieldnya mereka 1% kecil. Utang mereka sebenarnya banyak tapi mereka masih mau bagi dividen karena ini. Ada Sulastri, Albert Widaktono, karena orang-orang ini ingin dapat duit gitu. Makanya meskipun ada utang yang besar, dividen tetap ngalir. Sebenarnya sih kalau utang besar jangan, nggak perlu bagi dividen lah ya. Dividen di hold aja sebenarnya. Oke, kita mau cari informasi tentang Indo Oil. Indo Oil. Apa sih namanya Indo Oil? Perkasa ya, Perkasa. Indo Perkasa Oil. Indo Perkasa. Kalau kita ketik oils nanti takutnya malah keluar minyak dunia gitu kan. Lebih baik ketik nama PT-nya aja langsung. Hingga akhir tahun targetkan pendapatan segini ya, oke. Permintaan minyak yang licin, oils memacu pasar ekspor. Ya nanti kalian baca sendiri di kontan.co.id, ketik aja nama perusahaannya, nanti muncul berita-berita terbaru mereka. Berita paling baru ini 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu nih. Oke, itu aja berita-beritanya. Kesimpulan. Oke, masuk kesimpulan agak susah sebenarnya ini ya. Ini perusahaan baru ya. Perusahaan baru. Belum bisa dinilai untuk jangka panjang. Karena masih belum ketahuan ya. Minimal 10 tahun lah ya. Jadi aku bisa lihat polanya mereka, apakah memang pola yang bertumbuh atau pola yang naik turun gitu lah. Jadi belum bisa kelihatan jangka panjangnya. Produk mereka bersaing dengan sawit, kedelai, bunga matahari dan lain-lain. Jadi ini kan mereka produknya minyak goreng hasilnya kan, dan untuk minyak kosmetik juga ini mirip dengan 3 ini. Tapi apakah persaingannya memang konsumen lebih suka produk kelapa atau tidak? Masalahnya di situ. Secara keuangan mereka sehat untuk saat ini. Namun ada kendala uang cash sedikit dan utang jangka pendek besar. Itu yang menjadi kendala ya. Ini utang ini bisa jadi resiko yang sangat berbahaya kalau mereka nggak bisa manage dengan baik. Kesalahan mereka, kesalahan oils bagi dividen, harusnya nggak perlu bagi dividen, mereka beresin dulu utangnya. Terus valuasi murah. Paling ya itu aja sih. 2023 kemungkinan tidak ada ekspansi dari hasil tanya jawab ya. Ada ekspansi mesin atau pabrik lah ya. Mungkin mereka lebih agresif dalam tim sales.
tim sales. Soalnya ini bisa mendorong juga tim sales. Jadi kan kalau pabrik dan mesin kan membutuhkan modal. Kalau sales kan nggak perlu modal yang sangat besar. Tiket pesawat berapa sih gitu kan? Tinggal ketemu orang, nawarin produk, selesai. Terjadilah kontrak dan bisa menambah omset. Ya ini paling ini aja sih. Mereka dorong dari sisi tim sales, agresif di tim sales aja sih. Eh, Kesimpulan, apakah layak investasi? Layak investasi untuk jangka pendek. Ngikutin mengikuti momen laporan ke keuangan kuartal 4 ya, yang positif sesuai target atau melebihi target. Jadi kemungkinan ini kan mereka ada target ya sesuai dengan presentasi. Mana targetnya tadi? Nah, ini targetnya, kemungkinan target ini tercapai. Kalau ini targetnya tercapai, kemungkinan ada kenaikan harga sedikit. Kemungkinan ada kenaikan harga sedikit kalau targetnya tercapai. Tapi kalau misalnya nggak tercapai, agak bahaya. Tapi kemungkinan besar tercapai sih. Jadi harus lihat dulu. Jadi investasi untuk jangka pendek boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kita ini kan siapa tahu targetnya nggak tercapai, kita malah jadi kalau targetnya nggak tercapai, ini bisa harga sahamnya bisa turun. Jadi semoga ini bisa targetnya tercapai. Posisi saat ini sih harusnya sih bisa tercapai harusnya. Ini 14 kan targetnya. Sini 500 ya masih masuk akal. Harusnya tercapai. Dan ini untuk meminimalkan risiko jangan masuk terlalu banyak untuk oils. Jangka pendeknya masuk sedikit aja dan karena kemungkinan kalaupun target tercapai naiknya hanya sedikit kemungkinan ya. Gitu. Untuk jangka panjang enggak lah ya. Untuk jangka panjang tidak. Jangka panjang jangan dulu lah. Karena belum ketahuan ininya. Pola jangka panjangnya aku belum kelihatan sampai 10 tahun mungkin ya. Mungkin tahun ke-10 kita mulai kelihatan polanya dan kan ini produknya ini seperti yang aku bilang tadi itu mereka bersaing dengan sawit, kedelai, bunga matahari dan lain-lain kan. Jadi produk minyak seperti ininya melimpah di pasar. Itu masalahnya. Jadi apakah jangka panjang menarik atau enggak? Jadi untuk jangka panjang jangan dulu lihat. Kita lihat kinerjanya dulu di secara keuangan. Dan secara data fakta memang minyak itu berlimpah di pasar. Gitu. Jadi untuk jangka panjang jangan dulu deh. Jangka pendek boleh. Kalau misalnya di 31 Maret nanti, misalnya mereka publish laporan keuangan kuartal 4-nya melebihi target atau melebihi target lah ya, mencapai target ya. Ini bagus banget sih, kemungkinan harga sahamnya akan naik sedikit gitu. Oke, gitu aja untuk saham oils. Semoga informasi ini bisa membantu kalian ya. Untuk yang bagi pemula mau belajar analisa saham boleh juga dari sisi bisnis, keuangan, dan lain-lain atau prospek. Jadi tidak hanya analisa lewat grafik aja, karena kalau grafik itu masih bisa ditipu bandar, tapi kalau kita analisa secara bisnis dan keuangan sulit ditipu bandar, karena kita udah tahu ini keuangannya berapa sekian-sekian. By the way, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi belilah saham yang ekuitasnya naik setiap tahun gitu. Itu lebih baik. So, itu aja paling untuk sahamnya oils. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau ada yang perlu dikoreksi, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Atau kalau kalian mau request saham yang lainnya boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.